Ada sesuatu yang jauh lebih canggih daripada teknologi paling modern di dunia, namun seringkali luput dari perhatian kita, karena ia ada di dalam diri kita sendiri. Sebuah perjalanan luar biasa yang dimulai dari sesuatu yang tak terlihat, melewati lorong-lorong kegelapan yang penuh keajaiban, hingga akhirnya kita berdiri tegak seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siraman Ilmu. Di sini, kita tidak hanya akan membedah teks-teks biologi tentang bagaimana sel membelah atau hormon bekerja. Kita akan mengungkap sebuah rahasia besar, bagaimana setiap inci pertumbuhan tubuh kita sebenarnya adalah jejak-jejak kebesaran Sang Pencipta yang tertulis rapi dalam helai demi helai DNA. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas kali ini akan mengubah cara kita melihat cermin selamanya. Perjalanan ini dimulai dari sebuah dunia yang sangat kecil, di mana jutaan sel berjuang menuju satu tujuan. Dalam biologi, kita mengenalnya sebagai proses fertilisasi, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Menariknya, Al-Quran sudah menyebut fase ini sebagai nutfah, atau setetes air yang hina, namun mengandung potensi kehidupan yang luar biasa. Begitu pertemuan itu terjadi, terbentuklah satu sel tunggal yang disebut zigot. Bayangkan, dari satu sel yang tak kasat mata ini, ia mulai membelah diri dengan sangat cepat melalui proses mitosis. Awalnya, ia berubah menjadi kumpulan sel rapat yang disebut morula. Lalu ia membentuk rongga dan menjadi blastosis. Setelah itu, ia memasuki fase gastrula hingga akhirnya menjadi embrio. Dalam pandangan Islam, fase ini adalah saat alaqoh atau sesuatu yang melekat terjadi. Secara sains, ini persis dengan momen embrio menempel erat di dinding rahim ibu untuk mendapatkan nutrisi agar bisa bertahan hidup. Setelah melewati usia 8 minggu, embrio ini naik kelas menjadi fetus atau janin. Disinilah keajaiban sesungguhnya mulai. Organ-organ tubuh mulai dibentuk satu persatu dengan presisi yang sangat tinggi. Jantung mulai berdetak, tulang-tulang mulai mengeras, dan panca indera mulai berfungsi. Tahukah Anda, bayi yang baru lahir ternyata memiliki sekitar 300 tulang, jauh lebih banyak daripada orang dewasa yang hanya memiliki 206 tulang. Beberapa sumber menyebutkan 94 tulang utama yang kemudian menyatu. Ini adalah desain yang sempurna agar bayi bisa melewati jalan lahir yang sempit dengan fleksibel. Selama kurang lebih 9 bulan di dalam kegelapan rahim, janin bertumbuh sangat pesat hingga akhirnya siap melihat dunia sebagai bayi. Proses dari setetes air hingga menjadi manusia yang lengkap dengan panca indera ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti nyata dari desain agung Sang Pencipta yang menyusun setiap sel kita dengan penuh cinta. Mungkin kita sering menganggap bahwa bertambahnya tinggi badan adalah satu-satunya tanda kita tumbuh. Padahal dalam sains, ada perbedaan besar antara pertumbuhan dan perkembangan. Secara biologis, pertumbuhan adalah proses fisik yang bisa kita hitung dan ukur, kuantitatif. Contohnya, saat tinggi badan kita bertambah atau berat badan kita naik. Ini terjadi karena sel-sel di dalam tubuh kita terus membelah diri menjadi semakin banyak. Namun, ada satu hal unik. Pertumbuhan fisik manusia itu ada batasnya. Kita tidak akan terus tumbuh tinggi selamanya. Ada titik di mana tulang kita berhenti memanjang. Di sisi lain, ada yang namanya perkembangan. Ini adalah proses menuju kedewasaan yang sifatnya tidak bisa diukur dengan angka, kualitatif. Contohnya sederhana, saat seorang bayi yang awalnya hanya bisa berbaring, mulai bisa merangkak, lalu berjalan, hingga akhirnya bisa berbicara. Organ tubuhnya mungkin tidak berubah jumlahnya, tapi fungsinya menjadi jauh lebih canggih dan matang. Dalam ajaran Islam, fenomena ini adalah pengingat bahwa manusia diberikan amanah berupa fisik dan akal. Pertumbuhan fisik adalah sarana, sedangkan perkembangan akal dan jiwa adalah tujuan. Allah memberikan kita waktu untuk berproses secara bertahap, tidak langsung menjadi dewasa dalam semalam. Islam sangat menghargai proses perkembangan ini. Sebagaimana tubuh kita butuh nutrisi untuk tumbuh, jiwa dan akal kita juga butuh nutrisi berupa ilmu dan iman untuk berkembang.
Menjaga tubuh agar tetap sehat adalah bentuk syukur atas pertumbuhan yang diberikannya. Sementara terus belajar adalah cara kita memaksimalkan potensi perkembangan yang telah dititipkan kepada kita. Jadi, saat kita bercermin dan melihat tubuh yang semakin tinggi, tanyakan juga pada diri sendiri, apakah kedewasaan berpikir dan kemuliaan akhlakku sudah ikut berkembang seiring dengan tingginya badanku? Ada satu masa dalam hidup manusia di mana tubuh seolah sedang melakukan revolusi besar-besaran. Dalam sains, kita menyebutnya masa pubertas. Di fase ini, kelenjar di otak kita mulai memerintahkan produksi hormon, zat kimia ajaib yang mengubah fisik dan emosi kita secara drastis. Laki-laki mulai memproduksi hormon testosteron, membuat suara menjadi berat dan otot lebih kuat. Sementara perempuan memproduksi estrogen dan progesteron yang memicu siklus menstruasi. Secara biologis, ini adalah tanda bahwa organ reproduksi kita telah matang. Tubuh kita sedang mempersiapkan diri untuk meneruskan estafet kehidupan di masa depan. Namun, di balik penjelasan ilmiah itu, Islam memiliki istilah yang sangat mendalam untuk fase ini, baligh. Kata baligh secara bahasa berarti sampai. Artinya, seseorang telah sampai pada garis batas antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dalam pandangan iman, pubertas bukan sekedar perubahan fisik atau munculnya jerawat, melainkan momen serah terima jabatan tanggung jawab moral. Seiring dengan aktifnya hormon dalam tubuh kita, aktif pula catatan amal kita. Mulai saat ini, setiap pilihan yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan dan setiap ibadah yang kita lakukan atau tinggalkan sudah mulai dihitung sebagai tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Masa ini seringkali penuh gejolak emosi karena pengaruh hormon. Namun, Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan energi besar itu dengan taklif, beban syariat, seperti sholat dan menjaga pergaulan. Jadi, jangan merasa aneh dengan perubahan tubuhmu. Anggaplah itu sebagai pangkat baru dari Sang Pencipta, bahwa kamu kini telah dipercaya untuk memikul tanggung jawab atas dirimu sendiri. Setelah memahami diri kita sendiri, mari kita meluaskan pandangan ke makhluk lain. Dalam biologi, setiap hewan punya cara unik untuk memulai hidupnya. Semua dimulai dari perkembangan embrio yang luar biasa. Ada hewan yang embrionya berkembang di dalam telur yang dikeluarkan dari tubuh induknya, yang kita kenal dengan ovipar, seperti ayam atau burung. Ada yang embrionya tumbuh di dalam rahim induknya sampai siap lahir, yaitu vivipar, seperti kucing atau lumba-lumba. Bahkan ada yang sangat unik, yaitu ovovivipar, di mana telur tetap berada di dalam tubuh induk sampai menetas, lalu barulah anaknya dilahirkan keluar, seperti pada beberapa jenis hiu dan ular. Keanekaragaman ini dalam Islam adalah bukti sunatullah, ketetapan Allah yang tidak pernah salah alamat. Setiap makhluk diberikan mekanisme bertahan hidup yang paling sesuai dengan lingkungannya. Namun, keajaiban yang paling dramatis sering kita lihat pada proses metamorfosis. Bayangkan seekor ulat yang lambat dan hanya bisa memakan daun. Ia harus melewati fase kepompong, sebuah fase diam yang penuh tekanan dan pengasingan. Di dalam sana, tubuhnya hancur dan tersusun kembali menjadi struktur yang sama sekali baru. Hingga akhirnya, ia keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Proses metamorfosis ini adalah sekolah kehidupan bagi kita. Dalam hidup, terkadang kita merasa sedang berada di fase kepompong, merasa sempit, tertekan, dan tidak berdaya. Namun jika kita bersabar mengikuti ketetapannya, tekanan itulah yang sebenarnya sedang membentuk sayap kita agar bisa terbang tinggi. Sains menyebutnya siklus hidup, tapi bagi orang yang beriman, ini adalah pelajaran tentang kesabaran dan perubahan. Bahwa untuk mencapai derajat yang lebih mulia, seringkali kita harus berani melewati fase perubahan yang sulit, persis seperti ulat yang percaya pada proses menjadi kupu-kupu atas izin Sang Pencipta. Pernahkah kita berpikir bagaimana sebutir biji kecil bisa menjulang menjadi pohon raksasa? Dalam biologi, tumbuhan punya cara unik yang disebut pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.
Semuanya dimulai dari daerah meristem, yaitu titik-titik pertumbuhan aktif di ujung akar dan ujung batang. Melalui pertumbuhan primer, tumbuhan memanjang ke atas mencari cahaya dan menembus tanah mencari air. Namun ia tidak hanya ingin tinggi. Melalui pertumbuhan sekunder pada kambium, batang pohon melebar dan menguat. Inilah yang membuat pohon menjadi kokoh meski diterjang angin badai. Dalam ajaran Islam, fenomena ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Allah menggambarkan seorang mukmin yang baik seperti pohon yang akarnya kuat menghujam ke bumi, pertumbuhan primer ke bawah, iman, dan cabangnya menjulang ke langit, pertumbuhan primer ke atas, amal. Tumbuhan tidak tumbuh hanya untuk dirinya sendiri. Ia menyerap air dan cahaya untuk menghasilkan buah dan oksigen bagi makhluk lain. Begitu pula kita. Masa dewasa bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar batang kekayaan kita, tapi tentang seberapa banyak buah manfaat yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sahabat siraman ilmu, perjalanan kita hari ini, mulai dari setetes air di dalam rahim, perubahan hormon di masa remaja, metamorfosis hewan, hingga kokohnya batang pohon, membawa kita pada satu muara yang sama. Tidak ada satupun inci dari pertumbuhan kita yang terjadi tanpa pengawasannya. Sains memberikan kita data tentang bagaimana kita tumbuh, namun iman memberikan kita jawaban tentang mengapa kita harus tumbuh. Kita bertumbuh bukan untuk menjadi sombong dengan kekuatan fisik, tapi untuk menjadi lebih tunduk kepada Sang Pencipta yang telah mengatur setiap sel dalam tubuh kita dengan begitu presisi. Jadikan setiap tambah tingginya badanmu sebagai pengingat untuk menambah tinggi pula kualitas sholatmu. Jadikan setiap bertambahnya ilmumu sebagai sarana untuk semakin rendah hati di hadapannya. Terima kasih telah menyimak perjalanan keajaiban ini. Mari terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus menebar manfaat. Saya Hakul Yakin, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang tak kalah menakjubkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.